Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara dari Katanya Tarot Indonesia untuk kalian di bulan Agustus 2021. Pembacaannya akan terbagi dua seperti biasa, adalah single duluan terus couple, ya. Tapi aku mau ingatkan, sebelum kalian lanjut ke dalam pembacaan kalian, kalian harus selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang umum dan general, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi kalau memang tidak sesuai sama kalian, tidak nyambung sama kalian, tidak resonate sama kalian, ini bukanlah readingan untuk kamu. Jangan kamu paksakan, ya, karena tidak akan resonate untuk semua orang. Ya, selalu diingat itu. Termasuk kalau kamu tidak cocok sama cara aku menyampaikan. Karena aku orangnya suka ngomong. Kadang-kadang panjang ngomongnya. Jadi kalau kamu tidak suka sama orang yang ngomongnya panjang, mendingan di skip aja, silakan move on ya. Dan kalau misalnya pembacaannya menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Terima kasih, salam sehat semuanya, dan aku harapkan yang terbaik untuk kalian. Sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Oke, ini adalah untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Kita akan mulai dari yang single, nanti lanjut ke yang couple-nya. Agustus 2021, energi cinta asmara. Ten of Cup, harapan, impian, kamu mungkin lagi lagi memperjuangkan hal itu, ataupun kamu sedang merasa dalam situasi seperti itu. Atau ini adalah orang yang menjanjikan kamu, menjanjikan kamu hal-hal seperti ini, bisa jadi seperti itu ya. Cuman kalau yang aku lihat, rasanya itu kamu tuh mungkin lagi konten banget gitu loh pada bulan Agustus ini. Kamu lagi fokus kamu adalah ke hal-hal yang memang membuat gue senang, membuat gue happy, membuat gue nyaman, membuat hidup gue dan perasaan gue dan diri gue secara keseluruhan untuk lebih baik. Dan kamu mungkin lagi menata gitu ya, menata planning kamu untuk kedepannya, apa yang menjadi goal gue, kalau ini di dalam masalah cinta dan asmara adalah orang seperti apa sih yang gue pengen, hubungan seperti apa sih gue kalau misalnya punya hubungan, ataupun gue misalnya sampai ketemu sama orang, gue tuh pengen. Nah, kamu tuh punya hal-hal yang kamu impikan itu, kamu punya hal-hal yang kamu cita-citakan itu gitu loh. Five of One. Oke. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu baru keluar ya dari satu hubungan, dari satu komitmen maksudnya. Five of One, gue udah nggak mau lagi untuk fight, gue udah nggak mau berjuang lagi, gue udah capek. Gue ya kan, Five of Swords, gue udah nggak mau ngelakuin apa-apa untuk memperjuangkan satu situasi ataupun satu hubungan ataupun seseorang. Kita punya nih ya, Five of Swords, kita punya ada Justice card in reverse, dan kita punya Death card. Jadi kamu memutuskan untuk sudah selesai, sudah final, sudah the end. Kamu memutuskan sesuatu harus diakhiri karena gue udah capek, gue udah lelah. Lo nggak akan bisa memberikan keadilan itu, fairness itu kepada gue ataupun dalam hubungan yang sempat kamu punya dengan orang ini. Dan kamu ngerasa juga mungkin dia banyak bohong gitu ya ke kamu. Cuman buat beberapa dari kamu mungkin kamu sebelumnya tuh masih dalam masa-masa mengurus akhir dari satu cerita, akhir dari satu hubungan, akhir dari satu komitmen. Buat beberapa dari kamu bisa jadi ini adalah masalah hukum. Eight of Swords,
Ada sesuatu yang bikin kamu merasa ketrap, terjebak, dalam satu situasi, dan mungkin ini masalah yang belum beres secara utuh. Buat beberapa dari kamu tahu bahwa hal ini nggak adil buat kamu dan nggak sulit mungkin untuk kamu terima, tapi gimana, gue udah capek, gue udah nggak mau berjuang lagi, udahlah terserah dia mau ngapain, kayak dia mau apa, kayak jungkir balik, kayak dia mau nuntut ini, kayak dia mau nuntut itu, dia mau bikin gue susah, dia mau itu tuh kayak kamu ya bodoh amat gitu. Tapi mungkin hal itu saat kamu tidak memperjuangkan hak-hak yang sebenarnya merupakan hak kamu, ini bisa jadi menjadi kendala buat kamu, membuat kamu ya ke trap ini ya. Dan mungkin diakibatkan hal yang terjadi di masa sebelumnya ini membuat kamu tuh kayak punya satu kesulitan untuk keluar dari situasi ini. Kamu jadi sulit mungkin melihat solusinya, jalan keluarnya. Tapi ada satu hal yang aku ngerasanya tuh kayak ada sesuatu hal yang perlu kamu perjuangkan, ada satu hal yang perlu kamu pertahankan. Mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah masalah materi. Buat beberapa ya. Ataupun buat beberapa dari kamu kalau ini sudah masuk ke dalam pernikahan, mungkin ini masalah custody anak atau apa gitu ya. Karena aku ngerasa ada satu hal yang gak imbang gitu loh. Strength card, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles. Ya, kamu tuh lagi, kalau dibilang tuh kayak lagi males ngapa-ngapain, lagi pasif gitu. Karena mungkin kamu berusaha mengontrol perasaan kamu, mengontrol diri kamu. Gue gak pengen punya perasaan-perasaan yang negatif. Gue gak pengen marah, gue gak pengen apa. Tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang ada orang yang sebenarnya dia seharusnya untuk bisa lepas dari satu situasi, dia harus melepaskan perasaan itu. Karena kadang-kadang di saat kita mempres perasaan-perasaan tersebut, itu hanya bikin kita tuh jadi stuck tanpa kita sadari. Kita pikir dengan udahlah, nggak apa-apa, semua baik-baik aja, semua oke-oke aja, udahlah, gue udah nggak mau ada urusan sama dia. Tapi mungkin kamu dengan dirimu sendiri itu banyak hal-hal yang perlu kamu selesain gitu loh, lebih kepada diri kamu juga. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berusaha menaruh perhatian kamu, menaruh tenaga dan waktu kamu dan lain sebagainya ke masalah lain, termasuk masalah pekerjaan, keuangan dan lain sebagainya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, di saat kamu berusaha untuk konsen, di saat kamu berusaha untuk fokus, itu ada yang kayak gratil, ada yang mengganggu. Ini bisa orang ataupun bisa merupakan hal-hal yang sebenarnya kamu berusaha press, hal-hal yang berusaha kamu abaikan. Eight of Pentacles, kamu lagi berusaha, kamu lagi berusaha fokus. Tapi mungkin kamu tidak memfokuskan diri kamu melihat jalan keluar dan solusi lepas dari situasi yang menjebak kamu ini. Nine of Wands. Iya, di sini kalau aku ngelihat di Eight of Swords dengan Nine of Wands ya, perubahannya seperti ini. Itu hal-hal yang kamu pertahankan dan kamu berusaha kontrol dan kendalikan.
itu bikin kamu tuh berjuang, melangkahnya atau move-nya tuh lebih berat. Karena mungkin setiap kali itu wave-nya datang, kamu berusaha ngelawan. Kamu wave-nya datang, berusaha ngelawan. Kadang-kadang kita harus mengizinkan diri kita untuk bisa go with the flow. Memang rasanya kadang kurang nyaman. Memang rasanya kadang-kadang bikin kita tuh, aduh masa sih gue harus nginget lagi itu, ngapain sih gue harus ini lagi, gue gak pengen punya perasaan itu. Tapi saat kita berusaha mendistract diri kita ataupun mengalihkan diri kita dari satu masalah ke hal lain, ini masalah kan gak kemana-mana, ini akan tetap di situ, bisa jadi lebih parah ataupun ya dia tetap aja begitu. Tapi selama kamu nggak nyelesain, itu akan tetap di situ. Ini bisa jadi trauma yang akan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang di kedepannya, ataupun ini akan mempengaruhi perasaan-perasaan kamu sendiri. Karena apa? Di saat kita memiliki satu masalah, jangan palingkan wajah kamu, hadapi. Jadi kamunya pun bisa belajar gimana nantinya kalau misalnya ketemu dengan hal serupa, orang serupa gitu loh. Di sini kalau yang aku lihat, kamu akhirnya udah, ya sudahlah, gue nyerah. Dan mungkin buat beberapa dari kamu merasa selama ini gue berusaha untuk tegar, gue berusaha untuk sabar, gue berusaha untuk bisa mengontrol dan mengendalikan diri, berusaha nerima, berusaha untuk baik-baik aja, berusaha untuk berpikiran yang positif, tetapi itu hanya mengakibatkan masalah yang lebih berat buat kamu. Dan ini bisa jadi yang tadinya kamu nggak mau fight, yang tadinya kamu nggak mau memperjuangkan apa yang seharusnya kamu lakukan, kamu berusaha ngurung diri kamu, akhirnya kamu nyerah. Oke, gue ikutin. Oke, gue harus mengambil satu sikap. Oke, gue udah nggak bisa lagi, ini udah di luar kendali gue, ini udah di luar kontrol gue nyerah. Ace of Cup. Dan ini kalau aku lihat ya, dengan adanya Ace of Cup ini, ya akhirnya kamu pecah di situ gitu loh. Akhirnya kamu menumpahkan perasaan-perasaan kamu. Akhirnya itu bisa keluar semua. Dan mungkin selama ini kamu berusaha nahan, sampai akhirnya kamu udah gak kuat lagi dan akhirnya kamu tumpah. Mungkin kamu bertemu dengan seseorang yang bisa kamu percaya, untuk kamu bisa ngobrol, ataupun orang yang bisa jadi tempat curhat kamu, ataupun memang selama ini kamu membawa atau meng-carry masalah-masalah ini sendiri dan akhirnya kamu gak kuat dan kamu akhirnya tumpah gitu. The Moon. Tapi apa? Kalau yang aku lihat dengan adanya Ace of Cup, The Moon Cup, dan Hangman in reverse ya, kamu akhirnya menyadari dan melihat cermin kamu, dan kamu menyadari gue itu tidak selemah itu, gue itu tidak setidak berdaya itu, gue itu tidak seperti kucing ini, tetapi gue adalah si macan hitam ini gitu loh. Dan aku melihat di sini kekuatan kamu untuk bisa memulihkan diri kamu akan muncul di saat kamu jujur kepada dirimu tentang apa yang kamu rasakan sebenarnya, bukan apa yang berusaha kamu tutup dari diri kamu sendiri. Kita kadang-kadang bisa lebih jujur sama ya orang gitu ya,
Tapi saat itu bersangkutan dengan perasaan-perasaan kita dan kita punya satu idealisme apa yang seharusnya gue harus seperti apa. Itu kadang-kadang di saat kita punya satu kelemahan, ada satu kesulitan dan lain sebagainya, kita punya kecenderungan untuk nutup itu. Gue enggak lemah, gue enggak selemah itu. Tapi yang namanya orang kuat bukan selalu yang bisa ketawa, yang bisa selalu oke-oke aja, yang bisa selalu fine-fine aja padahal dia lagi terluka. Dan saat kamu mau healing, tapi kamu belum mau melihat secara jujur tentang apa yang kamu rasain, kamu akan sulit untuk healing. Terutama tentang hal-hal yang kamu rasain di dalam diri kamu sendiri. Tapi begitu kamu melihat dengan jujur, apa sih yang gue rasain? Itu kamu akan mendapat kekuatan itu. Gitu. Dan itu akan membuat kamu lepas. Lepas dari situasi yang tidak mengenakan ini. Lepas kamu breakthrough, kamu free. Karena akhirnya kamu menerima. Memang rasanya sakit, emang rasanya pahit, emang rasanya nggak nyaman, emang rasanya nggak banget gitu ya. Tapi kamu tuh lebih pasrah. Oke, kalau emang ini yang harus gue rasain, oke, gitu. Tapi itu yang bakal nolong kamu banyak. Itu yang bakal beri kekuatan ke kamu. Begitu. Oke, Cancer, ini adalah readingan untuk kamu yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Cancer couple, ini adalah readingan untuk kalian. Cerita cinta untuk kalian yang berpasangan, ya. Oke, Emperor. Dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin lagi merasa bahwa situasi dan kondisi di dalam hubungan kamu tuh lagi nggak jelas mau kemana, nggak jelas ini apa, gue harus ngapain, harus kemana dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kamu mungkin berhubungan dengan orang yang suka mengabuse power, posisinya dia, kekuatan yang dia punya, dan hal-hal lainnya yang membuat dia merasa bahwa dia berhak untuk menentukan ataupun untuk mengatur gitu loh orang lain termasuk diri kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin berhubungan dengan orang yang abusive, ya. Abusive bukan hanya physical, tapi mentally, emotionally, ya. Yang mungkin dari kata-katanya, perbuatannya itu bisa menyakiti dan bahkan meninggalkan trauma-trauma dan bahkan mungkin bisa membuat orang lain tuh jadi berpikir yang nggak baik untuk dirinya, gitu loh. Kamu juga mungkin sedang merasa lagi nggak yakin akan situasi ini, nggak yakin akan diri kamu, nggak yakin akan pasangan kamu, bisa jadi. Atau buat beberapa dari kamu ini adalah hubungan yang walaupun kamu merasa ada hubungan dengan orang ini, tetapi statusnya masih dipertanyakan. Eight of Pentacles. Dalam keadaan terbalik. Banyak hal yang membuat kamu mengganggu pikiran kamu, mengganggu fokus kamu, bahkan mengganggu akan keseharian kamu, akan pekerjaan kamu, apa yang kamu lakukan. Dan kamu ngelihat bahwa saking mungkin berantakannya apa yang terjadi di dalam hubungan kamu dengan orang ini, kamu nggak tahu apakah ini bisa dibuat berfungsi lagi, apakah ini bisa dibikin works lagi gitu loh. Dan kamu mungkin ngerasa bahwa orang yang berhubungan dengan kamu tuh kayak punya ketidakseriusan dalam upayanya untuk
mempertahankan atau membangun hubungan yang kalian miliki. Itu mungkin yang membuat kamu merasa ini tuh mau kemana sih? Mau apa sih kita? Gitu loh, buat sebagian dari kamu Cancer. Page of Pentacles, Knight of Swords. Ada yang lagi mungkin belajar ataupun lagi fokusnya ke masalah pekerjaan keuangan sehingga dia mungkin tidak punya waktu, tidak bisa mencurahkan perhatiannya dengan baik gitu ya. Dia mungkin jadi jarang ngomong, jarang komunikasi. Kamu tuh sebenarnya, gue nggak pengen yang muluk-muluk. Kalau yang aku lihat dengan Page of Pentacles dan Knight of Swords, gue nggak pengen yang muluk-muluk, tapi gue butuh sesuatu, walaupun sekecil apapun itu, yang bisa membuat gue merasa bahwa gue ada di posisi yang aman. Tetapi mungkin buat beberapa dari kamu melihat bahwa mereka itu nggak maju-maju, tidak ada perkembangan, nggak ada perubahan, nggak ada inisiatif mungkin ya. Buat beberapa dari kamu ini kayak aku ngerasain, kamu ngerasa harus ekstra hati-hati dalam kamu bersikap ataupun kamu berbicara dengan orang ini. Karena orang ini mungkin agak overly sensitif ya. Dan tapi mereka mungkin tahu perasaan kalian ke mereka seperti apa. Mungkin juga ketakutan kalian untuk kehilangan mereka itu bagaimana. Sehingga kalian tuh berusaha untuk bisa apa ya? Untuk gak bikin mereka ngerasa tersinggung ataupun merasa nggak nyaman ataupun ngerasa gimana gitu ya, takut merekanya mencelat. Jadi kamu harus hati-hati gitu loh, kamu harus bener-bener ngejaga apa yang kamu tunjukin sama mereka, apa yang kamu lakuin. Kamu harus kayak mempertimbangkan banyak hal sebelum kamu, tetapi itu kan rasanya jadi kayak nggak apa ya, mengalirnya tuh kesendut-sendut gitu loh jadinya. Dan ini bisa jadi ya membuat beban tersendiri di dalam perasaan kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin seseorang ini lagi nggak ngomong dengan apa ya, alasan dia lagi fokus atau konsen dengan apa yang dia kerjakan. Mungkin ini adalah masalah pekerjaannya. Justice card in reverse. Kamu merasa ada sesuatu yang disembunyikan atau ditutupi dari kamu. Bisa jadi mereka memperlihatkan hal-hal yang membuat kamu penuh dengan tanda tanya. Dan buat beberapa dari kamu melihat adanya satu ketidakseimbangan, satu yang gak balance antara apa yang ada di sisi kamu dengan di sisi mereka. Eight of Swords. Tapi kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang mengikat kamu sama mereka. Ya ini, komitmen ini, ataupun ini adalah mungkin omongan dan janji-janji mereka gitu ya. Tapi kayak satu situasi yang tidak kemana-mana gitu loh. Satu situasi yang gak jelas. Kamunya juga itu membuat kamu ngerasa gak nyaman, tetapi kamu gak bisa lepas dari situ. Magician. Buat beberapa dari kamu bisa jadi orang ini pandai memanipulasi ya. Tapi kamu tuh punya banyak kekhawatiran, punya banyak ketakutan. Rasanya tuh seperti gini loh.
Ada sesuatu yang kamu rasakan mengancam posisi kamu ataupun mengancam hubungan kamu pada saat ini. Ace of Swords, orang ini bisa jadi orang yang pelin-pelan, orang yang suka menunda, orang yang takut untuk punya satu sikap, orang yang sulit juga mungkin buat kamu untuk mengerti pikiran dia, karena dia tuh jelimet gitu loh, dia kayak complicated. Dan mungkin ini hubungan kamu sama orang ini tuh complicated, hubungan yang rumit untuk kamu jelaskan sama orang lain ataupun dengan diri kamu sendiri. Buat beberapa dari kamu, mungkin spesifik sekali. Kamu mungkin berhubungan dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, ya. Dan dia mungkin menjanjikan sama kamu ataupun mengatakan sama kamu bahwa hubungan dia akan berakhir, dan nanti kalau udah berakhir nanti kita akan ya itulah janji-janjinya gitu. Dan mungkin dia menceritakan situasi dan kondisi di hubungannya nggak baik, punya masalah, tapi kamu ngelihat kok kayaknya dia tidak memberikan effort yang benar. Dia nggak berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan mungkin dia bilang, gue lagi ketrap di dalam masalah-masalah mengenai hukum dan lain sebagainya. Itu kan nggak gampang. Ya memang tidak gampang. Apalagi kalau ditambah dengan hubungan lain gitu, makin ruwet. Oke, kita lanjut. Itu tadi spesifik sekali ya. Cuman, sorry, nyambung ke yang tadi. Cuman, di saat kamu menuntut sesuatu, dia tuh kayak nggak mau ngomongin. Dia berusaha untuk ngalihin pembicaraan. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Iya, orangnya nih kayak nggak mau susah, nggak mau repot, nggak mau ribet, dan mungkin dengan adanya permintaan ataupun tuntutan kamu, itu membuat dia makin ngerasa, ataupun dia bilang gitu ya, ini tuh semuanya kalau lu begini tuh hanya ngeberatin gue. Buat beberapa dari kamu juga ngerasa punya satu, kok susah banget ya gue lepas dari dia. Mungkin karena dia pandai memanfaatkan perasaan kamu, memanfaatkan situasi dan kondisi supaya bisa berjalannya tuh ke arah yang dia pengen. Cuman buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa bahwa hubungan kamu kok kayaknya berat banget ya. Banyak banget gitu loh. Kendalanya, bebannya. Sebagian dari kamu mungkin ngerasa bahwa kamu tuh kayak berada di dalam posisi di mana kamu harus membantu seseorang menanggung tanggung jawab dia. Tapi kamu nggak berani memutuskan. Karena situasi yang saat ini terjadi membuat kamu bingung. Antara gue mau maju tapi gue mau terusin, tapi kok kayaknya ruwet banget gitu loh, ribet banget. The Star Card, kamu punya harapan yang besar terhadap hubungan ini, terhadap orang ini ya. Kamu berusaha untuk
memperbaiki, memulihkan situasi di dalam hubungan ini. Karena kamu punya pengharapan yang besar. King of Swords. Tapi ada satu hal yang tidak dikatakan dengan jujur, ataupun ini adalah kamu tidak mau mengatakan hal yang sebenarnya kamu rasakan di dalam perasaan kamu. Dan kadang-kadang di saat kita punya pengharapan yang besar akan sesuatu ataupun akan seseorang, kita jadi agak sulit untuk melihat kebenaran yang ada, kenyataan yang ada. Kita kadang sulit untuk memakai logika. Kita kadang nggak tahu apa sih strategi yang harus gue lakukan untuk mencapai cita-cita dan impian gue. Karena kita udah punya satu hal yang kita gambarkan sedemikian rupa dan kita pengen segala sesuatunya terwujud seperti itu. Gitu loh. Death and Rebirth. Sih? Pengharapan yang besar. Cuman kalau yang aku lihat, mungkin pada saat ini, atau kamu sempat, ini kayak ada satu komunikasi yang putus. Entah merekanya ngambek, merekanya silent treatment, atau ini kamu gitu ya. Tetapi ada orang yang tidak mau bicara ataupun tidak mau mengatakan satu kejujuran. Ya. Cuma kamu pengen mempertahankan, aduh jangan sampai ini berakhir. Queen of One ya kan? Aku bilang tadi, ada orang lain di sini. Ada orang lain. The Devil card. Dia terikat akan sesuatu atau seseorang yang sebenarnya udah nggak sehat untuk dia. Buat beberapa dari kamu mungkin dia punya hal-hal yang sering dia lakukan yang membawa masalah kepada dirinya sendiri. Dia punya satu ketergantungan, tapi punya kecenderungan untuk mengontrol orang yang dealing dengan dia. Dan tadi aku udah bilang juga beberapa kali, pintar memanipulasi. Dia tahu bagaimana caranya untuk mempergunakan perasaan dan situasi untuk mendapat apa yang dia inginkan. Seven of Swords. Deception, ya. Deception card. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh seseorang merugikan orang lain, menyakiti, ya, berbohong, berselingkuh, berkhianat, atau ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan ketergantungan. Ketergantungan itu juga macam-macam. Ada orang ketergantungan terhadap obat-obatan, judi, ada orang yang ketergantungan terhadap seks, ada orang yang tergantung terhadap perhatian banyak orang, dan hal-hal yang membuat dia menggantungkan kebahagiaan dan kepuasannya terhadap sesuatu, ya. Tapi kalau aku lihat dia melakukan ini, tapi dia bisa orang ini tuh punya satu orang yang bisa punya satu, bukan punya satu kekuatan, tetapi kalau orang yang dia hadapin ini lemah dan bisa gampang dimanipulasi, bisa gampang dibohongi, orang ini akan dengan mudah mengontrol. Jadi ada sesuatu yang dia bisa mengendalikan orang lain gitu loh. Jadi bahkan walaupun situasinya sebenarnya tidak sehat, atau walaupun sebenarnya situasinya nggak baik, selama dia nggak melepaskan cengkraman dan kontrolnya itu, orang itu kayak nggak berdaya rasanya. Karena mungkin dia pandai memberikan impian dan janji-janji. Sehingga apa? Orang ini, nggak deh, nggak apa-apa deh. Banyak kompromi, banyak nerima. Bahkan kadang-kadang dia memberikan apa yang seharusnya dia nggak kasih.
Tapi karena dia pinter, dia bisa dapetin semuanya, gitu loh. Oke, aku akan bacakan zodiak-zodiak yang memang aku lihat energinya kencang di sini, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Oke, aku lihat ada Gemini, Virgo, eh, Gemini Virgo, ya Gemini Virgo ya. Eh, aku lihat ada Aries di sini, ada Libra, ada Scorpio, ada Aquarius, ada Capricorn, Sagittarius. Oke, itu yang aku lihat kencang. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.